Baiklah teman-teman, jumpa kembali bersama saya Funky26 ya. Pada kali ini saya akan membuat video tentang cara merubah charger HP menjadi arus 12 volt ya. Jadi pada kali ini saya akan berikan tutorialnya agar teman-teman bisa tahu ya cara pemasangannya seperti apa. Dan di sini saya menggunakan dua buah kipas dan charger yang saya gunakan ini adalah charger HP bekas ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah punya charger bekas seperti saya. Solusinya jangan dibuang dulu karena charger-charger bekas itu bisa kita gunakan sebagai adaptor untuk menghidupkan kipas DC amplifier ya. Jadi di depan saya ini udah ada buah kipas tegangan masing-masing nih 12 volt ya. Saya nggak tipu ya. Jadi teman-teman boleh lihat. Nah, di sini 12 volt ya. 12 volt 0,18 ampere dan di sini juga ini juga 12 volt 0,15 ampere. Nah, jadi bagaimana tutorialnya agar kita bisa nyalakan kipas DC ini? Oke. Jadi bagaimana tutorialnya agar charger HP bisa nyalakan kipas DC 12 volt? Oke teman-teman, jangan skip video ini karena video ini sangat lengkap ya. Dan saya juga nggak modus ya, saya nggak hoax ya. Saya buat video ini bukan hoax ya, tapi sesuai kenyataan ya. Saya buat video ini karena saya udah pernah uji coba di power amplifier. Jadi misalkan teman-teman punya power amplifier dan punya beli trafo, tapi trafonya nggak ada tegangan 12 volt. Yang ada cuman 15 volt sama 18 volt. Ya, sebaiknya ini solusinya agar teman-teman bisa pahami dan bisa buat ya skema seperti saya agar teman-teman bisa nyalakan kipas di amplifier teman-teman. Oke, baiklah. Sekarang saya akan bongkar charger HP ini. Oke, kita akan bongkar. Jadi kita ambil mesin dalamnya ya. Oh, oke. Oke. Jadi di sini saya udah bongkar satu juga. Ini bekas power supply HP ya, atau charger HP. Ini adalah charger HP, saya nggak bohong. Ini dua-duanya sama-sama charger HP ya. Jadi misalkan teman-teman di rumah punya charger HP bekas yang masih jadi tapi ya nggak kepake ya, ambil solusinya seperti ini. Oke, berikutnya kita akan solder sesuai skemanya agar bisa nyalakan kipas 12 volt ada 2 biji. Oke, kita akan nyalakan ya. Oke. Jadi langkah pertama yaitu kita menggunakan kabel jack yang nggak kepake ya, seperti saya ini kabel jack yang udah nggak kepake. Kita akan solder di arus AC. Kita solder di arus AC power supply HP ini. Oke. Jadi saya buat tutorial ini saya nggak merubah komponen-komponen pada charger HP ini ya. Jadi komponen-komponen yang pada charger HP ini saya nggak pernah dirubah ya. Jadi mungkin teman-teman di rumah ya punya charger HP seperti ini ya, mungkin semua charger HP pasti tegangannya 5 volt. Nah, semua charger HP pasti tegangannya pasti 4,9 atau 5 volt. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini kedua charger ini masih jadi ya. Oke. Saya nggak merubah komponen apapun pada charger ini. Teman-teman boleh lihat saya nggak rubah ya. Ini saya nggak rubah sama sekali ya. Ini boleh lihat
saya nggak rubah sama sekali. Oke, kita akan solder ke arus AC nya. Oke, jadi saya solder ke arus AC nya seperti ini arus AC untuk charger HP ya. Jadi kita solder dulu. Kalau menurut saya sih sangat mudah ya kalau kita membuat power supply untuk nyalakan kipas DC ya. Jadi dengan cara ini sangat simpel ya. Berikutnya kita solder juga arus AC dari charger yang kedua. Jadi saya menggunakan dua charger ya untuk menyalakan kedua kipas ini. Oke, saya akan solder. Ini juga saya solder AC nya. Ini jalur AC nya. Jadi saya buat tutorial ini saya nggak merubah komponen apapun pada charger HP ya. Jadi mungkin teman-teman ya silakan bertanya di kolom komentar atau bertanya di nomor WhatsApp saya juga, saya bisa menjawab sesuai permintaan teman-teman ya. Oke, di sini saya akan solder lagi. Ini arus AC-nya ke kabel AC ya, langsung ke PLN ya. Oke, jadi arus AC-nya kita solder dua-duanya. Nah, jadi ini dua-duanya udah terhubung ya seperti ini. Tapi misalkan teman-teman mau merangkainya di dalam box amplifier, justru teman-teman harus membuatnya seperti ini ya. Tapi jangan bersentuhan. Misalkan udah buat seperti ini ya, pakai alas di sini agar power supply yang atas tidak bersentuhan sama yang bawah ya. Jadi bisa seperti ini, baru kita menggunakan klem kabel, baru kita ikat ya. Jadi misalkan seperti ini contoh. Jadi misalkan buat di power, jadi tidak makan ruangan ya, jadi chargernya kecil. Oke, langkah berikutnya kita akan lihat ya. Di sini ada elko. Nah, di sini juga ada elko. Jadi kita ambil arusnya dari kedua elko ini ya, untuk nyalakan kipas DC ya seperti ini. Nah, jadi kita ambil arus dari elko ini. Jadi tentu saja elko ini pasti ada min sama plusnya dong. Ini juga ada min sama plusnya. Oke, kita akan solder bersama-sama. Jadi di sini saya ambil langsung dari elko ya. Jadi elko ini udah ada min sama plusnya. Ini plusnya dari sini. Oke, kita akan solder. Oke, jadi kita akan solder ini kedua kipas ini, kita gabungkan plusnya sama-sama ya. Jadi seperti ini plus kipas dua-duanya. Kita solder di plus dari elko ini. Oke, udah lengket. Berikutnya min dari kedua kipas ini kita gabungkan seperti ini. Kita gabungkan seperti ini. Baru kita solder ke min dari elko power supply sebelah kiri saya ini. Jadi ini minnya seperti ini. Ini kita tambahin timah solder. Ini elko ya, ini minnya ya. Dan ini positifnya, ini minnya. Ini saya solder langsung dari elko-nya ya. Jadi kita solder.
seperti ini. Kita solder. Oke, udah lengket. Jadi skema ini ya sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula, silakan bertanya dan saya akan buat skemanya. Jadi charger ini charger 1, ini charger 2. Jadi charger 2 ini kita ambil min dari elko ya. Min dari elko masuk ke kipas DC 22 ya, seperti ini. Nah, dan juga ini power supply yang sebelah kanan atau yang satu ini kita ambil positifnya masuk ke kedua kipas ini ya, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Baru kita pasang secara seri ya. Kita pasang secara seri untuk min dari power supply kanan ini masuk ke positif sebelah kiri ini. Kita masuk ke elko. Jadi ini saya ambil kaki elko min ya. Kaki elko min. Ini kaki elko min masuk ke kaki elko sini positifnya. Oke. Jadi seperti ini. Menurut saya sangat mudah ya kalau kita membuat power supply untuk kipas DC. Jadi misalkan teman-teman punya trafo yang 10 ampere atau 15 ampere atau 20 ampere, tidak mempunyai tegangan 12 volt ya. Ya buat cara seperti saya ini agar bisa nyalakan kipas DC ya 12 volt. Oke. Ini di sini saya udah selesai merangkainya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman mau bertanya silakan. Ini saya naikin dulu biar ini ya. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya ini adalah kabelnya yang saya udah solder ke listrik. Ini colokannya tunggu saya ambil dulu. Ini colokannya seperti ini. Colokannya saya naikin dulu. Kita colok ya. Apakah kedua kipas ini nyala apa tidak? Nah, teman-teman boleh saksikan ya. Teman-teman boleh saksikan karena saya buat video ini bukan hoax ya. Jadi saya pindah dulu alat soldernya. Nah, jadi ini saya colok ya. Ini saya colok. Nah, dan kedua kipasnya nyala ya. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh lihat. Saya simpan colokannya di bawah dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, kedua kipasnya nyala ya, dan anginnya juga sangat besar ya. Jadi kedua charger bekas ini bisa nyalakan kipas 2 ya. Oke. Jadi caranya seperti tadi saya udah buatin, dan mungkin teman-teman masih bertanya atau belum paham tentang video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bisa juga teman-teman bisa bertanya di nomor WhatsApp saya, karena saya buat video ini bukan hoax ya, tapi benaran. Nah, jadi seperti ini. Saya nggak tipu-tipu ya. Oke. Nah, teman-teman boleh lihat kedua kipasnya nyala terus ya, dan chargernya masih tetap awet. Ya, mungkin sekian dulu dari saya Funky26. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe channel saya agar saya buat video-video berikutnya teman-teman bisa tahu ya. Misalkan saya buat video apa, teman-teman bisa ketahui tentang channel saya. Dan bagi teman-teman yang ya mungkin teman-teman yang masih pemula, silakan share video ini agar semua teman-teman yang pecinta sound system atau pencinta elektronik ya, teman-teman bisa share video ini. Oke, sekian dari saya Funky26.